Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nandael Sabetania Putri dengan NIM 22010150 dari kelas A2 Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya ingin menjelaskan mengenai dasar-dasar komunikasi. Kenapa sih kita itu perlu berkomunikasi? Ya, kita sangat perlu berkomunikasi. Karena komunikasi itu sama halnya seperti kita bernapas. Komunikasi itu kebutuhan dasar bagi kita sebagai makhluk sosial. Dan komunikasi itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rasa keingintahuan kita yang perlu kita penuhi. Komunikasi menurut Laswell adalah merupakan suatu proses yang menjelaskan apa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. How, say what, in which channel, to whom, with what effect. Penyampai pesan bisa disebut dengan komunikator, sedangkan yang mendengarkan pesan bisa disebut dengan komunikan. Faktor pendorong mengapa manusia melakukan komunikasi yaitu karena kebutuhan, yaitu adanya mekanisme mempertahankan diri. Mekanisme mempertahankan diri ini akan muncul ketika individu atau seseorang merasa dirinya tidak nyaman. Dan selanjutnya, adaptasi penyesuaian diri pada lingkungan. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi, yaitu yang pertama wu. Wu di sini adalah siapa atau sumber atau komunikator. Maksud wu di sini adalah pelaku utama yang menyampaikan pesan. Lalu yang kedua ada say what atau message atau pesan atau informasi. Jadi maksudnya di sini adalah informasi apa sih yang mau disampaikan oleh komunikator atau pelaku penyampai pesan itu, apa sih pesan yang ingin disampaikannya teh. Pesannya itu bisa disampaikan melalui pesan verbal ataupun pesan non-verbal. Dan yang ketiga adalah in which channel atau saluran atau media. Jadi maksudnya di sini adalah si penyampai pesan ini menggunakan saluran atau media apa, seperti secara langsung atau melalui online atau melalui telepon, melalui radio, seperti itu. Lalu yang keempat adalah kepada siapa penerima pesan atau komunikan. Jadi maksudnya pesan ini diterima oleh siapa? Oleh pendengar baik individu maupun kelompok. Dan unsur terakhir adalah which what effect. Dampak, efek atau umpan balik. Jadi maksudnya di sini setiap komunikasi itu harus ada umpan baliknya, baik itu respon secara menasehati atau seperti tepukan tangan, seperti itu. Proses komunikasi itu ya yang pertama adalah sumber atau komunikator, orang yang ingin menyampaikan pesan. Selanjutnya ada pesan apa sih yang ingin disampaikan oleh komunikator. Lalu selanjutnya ada komunikan yang mendengarkan. Dan yang terakhir ada umpan balik seperti reaksi atau nasihat atau masukan yang diberikan oleh pendengar atas pesan yang telah disampaikan atau reaksi seperti tepuk tangan, atau juga jika dia menyampaikan pesan sedih kita ikut simpati, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi dari komunikasi. Yang pertama adalah menginformasikan, seperti contohnya presenter yang ada di televisi mengabarkan atau memberitakan informasi terbaru tentang berita apa sih yang terjadi di kalangan masyarakat saat ini. Fungsi komunikasi yang kedua adalah mendidik, seperti misalnya mengajar seperti di sekolah yang dilakukan oleh guru kepada muridnya. Guru menjelaskan materi yang ia ingin sampaikan kepada muridnya sampai muridnya itu memahami, seperti itu. Lalu yang ketiga dari fungsi komunikasi adalah meyakinkan. Jadi maksud dari meyakinkan di sini adalah contohnya seperti iklan-iklan di televisi. Komunikatornya pasti
membahas si produk dengan gaya persuasif atau bujukan, sehingga kita yang melihat akan timbul rasa penasaran atau keinginan mencoba produk tersebut. Yang terakhir dari fungsi komunikasi adalah menghibur. Jadi maksud menghibur di sini itu seperti tayangan-tayangan musik, kan itu akan menghibur diri kita ya, atau tayangan-tayangan seperti olahraga, seperti di televisi menayangkan olahraga, tarian-tarian, musik-musik, itu kan akan menghibur diri kita sendiri. Ataupun berkomunikasi dengan bercandaan-candaan, mungkin itu juga termasuk menghibur diri kita sendiri. Lalu untuk poin selanjutnya adalah tujuan dari komunikasi. Yang pertama adalah perubahan sikap. Jadi yang dimaksud dari perubahan sikap di sini adalah setelah komunikan menerima pesan dari komunikator, pasti akan ada suatu sikap yang berbeda, baik sikap yang positif maupun negatif. Seperti halnya saya curhat kepada teman saya mengenai masalah saya, lalu teman saya memberikan masukan kepada saya, kamu harus seperti ini, kamu lebih baik seperti ini, kamu jangan seperti ini lagi ya, kamu lebih baik memilih yang ini seperti itu. Lalu pasti ada sikap yang berubah dari diri saya, dari nasihat teman saya tersebut, seperti oh iya ya, lebih baik saya tidak melakukan hal seperti itu lagi. Itu perubahan sikap yang positif. Mungkin contohnya seperti itu. Lalu yang kedua ada perubahan pendapat. Dalam komunikasi pasti akan menciptakan rasa pemahaman. Setelah rasa pemahaman itu timbul pada diri kita, pasti akan ada pendapat-pendapat yang berbeda. Seperti contohnya berita yang disampaikan oleh presenter di televisi pasti akan diterima oleh semua kalangan masyarakat. Tetapi opini atau pendapat yang muncul dari kalangan masyarakat itu pasti akan berbeda-beda. Yang ketiga ada perubahan perilaku. Komunikasi bertujuan untuk mengubah perilaku atau tindakan seseorang. Seperti contohnya di sekolah diadakan bimbingan atau sosialisasi mengenai bahayanya merokok atau bahayanya minuman keras. Lalu setelah murid-murid mengikuti sosialisasi atau bimbingan tersebut, ada beberapa murid yang mulai merubah sikapnya, seperti mengurangi merokok, menjauhi rokok, atau menjauhi minuman keras. Karena dari sosialisasi tersebut mereka akan tahu, sudah mulai paham bahayanya merokok itu seperti apa untuk dirinya sendiri. Yang terakhir adalah perubahan sosial. Dengan berkomunikasi, kita akan mampu melihara dan membangun hubungan baik dengan orang lain. Contohnya, kita baru berada di suatu lingkungan yang baru, maka kita akan berkomunikasi dengan teman kita yang ada di lingkungan tersebut, bukan hanya untuk bertanya mengenai informasi, tetapi dia juga akan bertanya hal-hal pribadi, hal-hal untuk perkenalan, seperti itu, agar hubungan mereka itu lebih akrab atau lebih dekat, seperti itu. Selanjutnya ada pola komunikasi, yaitu yang pertama ada komunikasi satu arah. Jadi yang dimaksud dari komunikasi satu arah adalah suatu proses penyampaian pesan atau isu, tetapi tidak diberikan kesempatan untuk umpan balik. Jadi komunikasi satu arah ini hanya menyampaikan isu atau berita hanya untuk didengar atau dipahami saja. Seperti contohnya berita-berita di televisi yang disampaikan oleh komunikator, kan itu hanya untuk kita dengar ya. Komunikasi yang selanjutnya adalah komunikasi dua arah. Jadi yang dimaksud dari komunikasi dua arah adalah komunikasi yang di dalamnya berisikan umpan balik, seperti contohnya obrolan kita sama teman, diskusi. Untuk bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang diungkapkan melalui kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan melalui sikap atau tingkah laku atau body language, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan
intonasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.